Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal halala nuran wa ja'ala fihi khairan wa sururan wa harramal khaba'isa hifzan liqulubina wa umuran. Nusalli wa nusallim ala nabiyyinal mustafa alladzi da'ana ila at-tayyibi wal huda wa 'allamana anna fil halali barakatan wa ridha. Amma ba'du. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hidup di zaman yang serba mudah. Semua ada, semua cepat, semua instan. Makanan bisa dipesan lewat aplikasi, uang bisa ditransfer dalam hitungan detik, bahkan hiburan pun ada di genggaman tangan kita. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah yang kita jalani sudah halal? Seringkali kita berpikir, cuma sekali, yang penting senang, semua orang juga begitu. Padahal halal dan haram bukan tentang tren, apalagi FOMO, tetapi halal dan haram adalah tentang taat atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ayat ini hadirin tidak hanya memerintahkan kita untuk makan, tetapi makan makanan yang halal dan baik. Maka daripada itu, berdirinya saya di sini bukan di sana, ingin menyampaikan sebuah pesan cinta kepada saudara-saudara seagama dalam sebuah sarohan dengan tema pentingnya gaya hidup halal. Kenapa sih gaya hidup halal itu penting? Pertama, karena halal membawa keberkahan. Mungkin ada orang yang terlihat cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tapi apakah hidupnya tenang? Apakah hatinya damai? Belum tentu. Rezeki yang halal mungkin terlihat sederhana, tapi di dalamnya ada ketenangan, ada rasa cukup, dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kedua, karena halal menjaga hati dan akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarwan min batanin." Tidaklah anak cucu Adam memenuhi sesuatu bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Apa yang kita makan memengaruhi hati kita. Jika yang masuk ke dalam tubuh itu haram, maka sesuatu itu akan menggelapkan hati. Ibadah terasa berat, bahkan doa kita pun sulit dikabulkan. Ketiga, karena halal adalah bentuk ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Memilih yang halal di tengah banyaknya pilihan haram itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi disitulah bentuk perjuangan ketaatan kita dan salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, apakah halal itu cuma tentang makanan? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Halal bukan hanya soal makanan. Halal adalah cara kita hidup, cara kita mencari uang, cara kita bergaul, dan cara kita menggunakan media sosial. Bahkan cara kita dalam menikmati hiburan. Mungkin yang haram
itu terlihat menyenangkan, tetapi kesenangannya hanya sesaat. Setelah itu, penyesalan, keresahan, dan hati yang tidak akan tenang. Sebaliknya, hidup halal mungkin terlihat sederhana, tetapi di dalamnya ada ketenangan, ada rasa cukup, dan ada kedamaian. Bagaimana sih penerapan hidup halal? Pertama, halal dalam mencari rezeki. Kita adalah umat Islam. Ketika kita bekerja, haruslah dengan cara yang jujur dan cara yang baik. Karena rezeki yang halal tentunya membawa banyak kebaikan. Kedua, halal dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Zaman sekarang, siapa sih yang gak punya handphone? Maka daripada itu, kita harus menjaga akhlak, menjaga lisan, dan menjaga apa yang kita lihat, serta kita bagikan ke orang-orang. Karena semua itu tergantung dan memberikan dampak kepada hati kita. Ketiga, halal dalam pilihan dan niat. Kita adalah umat Islam. Kita harus memilih yang baik, walaupun itu sangatlah susah. Tetapi di situ adalah bentuk ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Hidup ini singkat, dunia ini sementara, hidup ini hanyalah sedang gurau. Jangan sampai kita menikmati sesuatu yang haram sesaat, tetapi menyesal selama-lamanya. Marilah kita jadikan gaya hidup halal bukan hanya sebagai slogan, tetapi prinsip hidup kita. Karena ketika kita menjaga ketika kita menjaga yang halal, Allah akan menjaga hidup kita. Ketika kita memilih yang halal, Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Begitu luar biasakah Ia yang merajut langit dengan begitu luar biasa dan menggoreskan tinta kehidupan dengan penuh cinta. Sedangkan kita hanyalah makhluk biasa yang berlaku tidak sempurna, bahkan sering berbuat dosa. Maka daripada itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ataupun kelebihan. Sebelum diakhiri dengan salam, ada sebuah pantun nih. Di bawah pohon mangga yang begitu rindang, makan buah mangga bersama teman. Hidup halal bikin hati tenang, ibadah ringan, doa pun terkabulkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.